Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mustami'in mustami'at jemaah salat subuh rahimahullah. Pertama, kita aturki berjiban syukur Allah Ta'ala, kita masih dikaruni sehat, sempat, semangat untuk mengikuti taklim setiap pagi pada salat subuh. Moga-moga Allah Ta'ala ditambahkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, membawa barokah bagi kehidupan kita dalam menghidupi, dalam mengarungi kehidupan, dalam mengisi kehidupan. Kemarin dijelaskan bahwa niat itu penting, karena dengan niat melakukan kebaikan mendapatkan satu kebaikan, dan kalau dikerjakan memperoleh 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan sampai 100 kebaikan. Namun kadang-kala kita tidak berniat sesuatu tapi bisa melakukan perbuatan baik. Tak niat masjid, misalnya tak niat mau Quran, ya dan masjid ya dan di hadapan kita ada Quran, kemudian bisa mau Quran misalnya. Iki kelakuan ini niat kento dapat 10 kebaikan loh. Nah, boleh di Al-Quran yang kita baca satu huruf dihitung satu kebaikan, dan satu kebaikan di satu huruf dilipatkan menjadi 10 kebaikan, ya syiri amsaluha. Jadi bisa mungkin orang melakukan suatu kebaikan tanpa diawali dengan niat, tapi ada kesempatan. Saya tunjukkan dalam perbuatan jahat, perbuatan jelek, perbuatan buruk, kadang-kadang tidak diniatkan untuk melakukan perbuatan itu, tapi ada kesempatan. Misalnya seorang pencuri, lakar lalakon ngicuan misalnya tadi, dia tidak niat untuk mencuri kendaraan, misal sepeda, tapi ketika dia mau berbelanja di supermarket, misalnya di depan toko ada sepeda yang kuncinya tidak diamankan oleh pemiliknya, ya dia tidak niat tapi ada sempat, maka karena memang sudah pekerjaannya melakukan pencurian kendaraan bermotor, ya dicuri saja. Di pelakuan bagus bisa dengan niat, juga kelakuan bagus bisa tanpa niat, tanpa ada niat. Coba saya tunjukkan kelakuan coba kadang-kala tanpa dilakukan dengan niat sebelumnya. Mustami'in mustami'at rahimahullah. Tersepon dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah adabu, pentingnya dalam suatu majelis ada zikir dan ada bacaan selawat. Dalam suatu perkumpulan, tempat orang yang kumpul, di mana saja tempatnya, tempat kumpul. Sekarang banyak tempat kumpul-kumpul orang itu, tapi kumpul tak apolong, kadang-kadang beda apolong tak kumpul. Kenapa? Dia dalam seperti di kafe, dia kumpul sesungguhnya, tapi bang sebeng kan, bang sebeng. Dia fokus dengan HP-nya masing-masing. Tapi beda lah kala agopol dengan satu kesepakatan bersama. Maka satu perkumpulan, satu komunitas atau satu kaum berkumpul di satu tempat misalnya, yang pada saat berpisah di satu pertemuan atau perkumpulan itu tidak ada zikir dan bacaan selawat kepada Nabi, maka mereka meninggalkan perkumpulan itu seperti meninggalkan bangkai keledai, hemar, seperti meninggalkan bangkai hemar atau keledai. Dan majelis itu membuat mereka kecewa. Mereka kecewa dengan majelis itu menjadikan
orang yang berkumpul itu menjadi kecewa besok ya, di hari kiamat ya, di hari pembalasan besok kecewa karena berkumpul bersatu tempat satu saat tapi tidak ada bacaan zikir, itu disesalkan besok di hari kiamat itu. Hadisnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, majtama'a qaumun fatafarraqu an ghairi dzikrillah wa salatin 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam illa ka'annama tafarraqu an jifati himarin wa kana dzalikal majlisu 'alaihim hasratan. Di dalam hadis yang lain kanat alaihim tirotun, mana hadis itu begini, majeta ma'akomun tak kumpul situng kaum, tak kumpul satu kaum ya, tak kumpul orang banyak maksud. Fatafaroku maka pas misa kapi orang banyak, pas pada berpisah kapi kaum an ghairi dzikrillah, tanpa menyebut Allah, artinya tidak zikiran ke Allah Ta'ala, ada bacaan zikir. Wasolatin ala nabi, dan berselawat kepada Nabi, seakan-akan mereka berpisah. Ka'annama tafarraqu, seakan-akan mereka berpisah semuanya, anji fatih himarin, seakan-akan mereka meninggalkan bangkai keledai, dan wa kana dzalikal majlisu alaihim hasratan, dan majlis itu membuat mereka kecewa, membuat mereka nanti menyesal, bahkan ya hasratan, rugi, masuk merasa rugi. Ada pertemuan satu tempat dan satu waktu tapi tidak ada apa-apanya, nanti disesali itu ya. Bahkan dianggap kita meninggalkan bangkai himar. Majelis itu seperti tempatnya bangkai himar. Apa bangkai himar? Ya bau, yang ada hanya seperti bau, seperti tempat yang menjijikkan. Jadi itu kerugiannya orang yang berkumpul tanpa ada zikir di dalamnya, tanpa ada bacaan sholawat di dalamnya. Ketika berpisah mereka seperti meninggalkan bangkai himar, suatu tempat yang sangat tidak terhormat. Meninggalkan bangkai mah kuna tina bau, tentu kenangan cuba, kenangan yang menjijikkan, karena bangkai ya tentu berbau. Disitulah betapa pentingnya kita di saat berkumpul ada zikir kepada Allah, ada sholawat kepada Nabi. Bahkan dari hadis ini juga ya, ketika mengakhiri suatu majelis pertemuan kita, terutama majelis tahlim, majelis zikir seperti tahlil dan di akhir pertemuan kita sebagai penutup acara, di samping bacaan doa kafarat majelis, doa kafarat majelis seperti subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, maka ditutup shallu ala sayyidina maulana Muhammad. Membaca sholawat di sini sudah mengenai hadis ini, karena sholawat yang kita baca ada menyebut Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allah disebut, Nabi Muhammad juga disebut. Sallallahu ala Muhammad, Allah disebut, Nabi Muhammad juga disebut. Jadi sini istimewanya sholawat yaitu menyebut asma Allah dan menyebut asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting bagi kita untuk kita berkumpul dalam suatu majelis, dalam suatu waktu ada zikir di dalamnya. Kemudian kalau meninggalkan majelis itu ada bacaan sholawat kepada Nabi. Dan bacaan sholawat itu memang bacaan yang ngepas ketika meninggalkan suatu majelis. Karena sholawat itu bisa dibaca kapan saja, di mana saja. Sangat fleksibel sekali bacaan sholawat ini. Di samping katanya tadi, sholawat itu bacaan yang menyebut asma Allah dan menyebut asma Rasulullah. Sudah sangat kena kepada hadis ini. Tapi berpisah dengan zikir dan sholawat. Juga dengan sholawat saja sudah
sudah menyebut asma Allah, sudah menyebut asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustami'in muslimat rahimakumullah, demikian pengajian singkat pada pagi hari ini. Satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa pentingnya kita berkumpul dalam suatu majlis, ada bacaan zikir, ada bacaan sholawat, agar kita tidak merugi di akhirat nanti, merugi, menyesal, dan majlis itu yang kita tinggalkan seperti majlis bangkai, ya, hemar, seperti tempatnya bangkai hemar yang menjijikkan, yang meninggalkan bau karena sudah menjadi bangkai, majlis yang sangat tidak terhormat. Maka ada roh, ada roh, ya, ada spirit zikir dan doa dalam majlis yang kita adakan dimanapun dan oleh siapapun, selagi sesama muslim berkumpul dalam satu majlis. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.